Pada saat saya mengikuti pendidikan latihan kepemimpinan ini, saya diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku penyelenggara bahwa Taspen Market ini salah satu inovasi yang sangat baik untuk nanti diimplementasikan di masyarakat. Ini kan Pak, terkhususnya Kecamatan Bahodopi, apakah memungkinkan untuk melaksanakan Taspen Market Pak? Sesungguhnya sebenarnya saya lebih cenderung untuk penerapan Taspen Market di Kecamatan Bahodopi. Karena kalau Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bahodopi. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bungku, Pak Kepala Dinas Kesehatan. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali di YouTube dan follow juga sosial medianya di Instagram dan Facebook. Oke, kita kembali ke bintang spesial kita pada hari ini. Pak, bisa perkenalkan diri Pak? Ya, terima kasih. Ini satu bentuk penghormatan yang sangat luar biasa bagi saya. Saya Ashar Ma'ruf, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali, berdomisili di Bungku Tengah, Kelurahan Bungi. Demikian. Umur berapa ini Pak sekarang? Bicara soal umur, yang pasti sudah 50 tahun. 50 tahun di Pak. 50 tahun. Buat tapi masih sehat bugar. Ya, alhamdulillah itu semua atas ya upaya dan usaha untuk menjaga kondisi kesehatan, berolahraga seperti itu. Ini Pak, sekarang ini kita kayaknya bagus bahas Taspen di Pak, Taspen Market. Kebetulan programnya mungkin Dinas Kesehatan di Pak juga salah satunya. Ya, Taspen Market ini adalah satu inovasi yang saya secara pribadi mengangkatnya pada saat saya mengikuti pendidikan dan latihan kepemimpinan nasional di Lembaga Administrasi Negara Makassar. Saya memilih topik ini sebagai bentuk bagaimana perhatian kita terhadap pemberantasan penyakit terhadap masyarakat tersebut. Ini awal mulanya ini Pak dari situ memang. Awal mulanya bagaimana bisa tergagas ini Taspen Market? Awal mula ataupun dasar dari lahirnya gagasan ini, pertama saya coba melihat angka kasus ataupun sakit dan kematian penyumbang penyakit yang terbesar di tahun demi tahun itu adalah penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi, kemudian penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula lebih familiar kita kenal. Maka kalau saya melihat hal ini sebagai penyumbang kematian, kenapa tidak kita buat satu inovasi yang bisa memungkinkan masyarakat ini bisa menyadari bahaya dari penyakit tidak menular ini yang kemudian itu disebabkan karena perilaku. Ini Pak Kadis, konsep apa yang sebenarnya yang mau dibawa ini oleh dari Taspen Market? Isi dari konsep Taspen Market ini sesungguhnya adalah bagaimana kita memberikan edukasi, pemahaman, kesadaran masyarakat terhadap bagaimana mengelola hidup ini dengan kita berperilaku hidup sehat. Iya, betul. Itu yang sangat penting yang hari ini kita harus lakukan terhadap bagaimana menjaga kesehatan masyarakat ini secara keseluruhan. Maka dengan Taspen Market ini kami sangat yakin dan percaya ketika ini terimplementasi dengan baik, maka masyarakat itu akan menyadari akan bahaya pola hidup yang tidak sesuai dengan standar kesehatan tersebut. Ini Pak, saya dengar-dengar Taspen Marketnya sudah dapat penghargaan dan apresiasi dari pusat Pak. Bisa dijelaskan ceritanya itu Pak? Untuk sementara waktu Taspen Market ini kami belum memasukkan sebagai satu inovasi daerah karena ini masih taraf perbaikan dan penyempurnaan. Saya pada saat saya mengikuti pendidikan latihan kepemimpinan ini, saya diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku penyelenggara bahwa Taspen Market ini salah satu inovasi yang sangat baik untuk nanti diimplementasikan di masyarakat. Kalau Pak, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam program Taspen Market tersebut? Kalau untuk secara khusus Taspen Market ini kami belum sepenuhnya melaksanakan, namun pada saat saya melakukan pendidikan dan latihan ini, saya coba mengambil sampling 4 desa di wilayah Kecamatan Bumi Raya, dan alhamdulillah hasilnya itu sangat maksimal, khususnya bagaimana mencoba memperkenalkan inovasi ini kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengetahui, memahami dan merasakan manfaat dari gagasan ini. Selain Bumi Raya Pak, sudah diterapkan di mana saja itu Pak? Untuk sementara kami belum secara khusus untuk inovasi Taspen Market ini, namun ke depan ini ada tawaran dari
PT IMIP Iya. untuk mereplikasi Taspen Market ini untuk dijadikan salah satu pilot di wilayah kerja IMIP desa khususnya itu ya Desa Labota. Iya. Yang ini sementara kita lakukan koordinasi bagaimana implementasi dari inovasi Iya. tersebut. Ini kan Pak Kadis pasti Pak Kadis ciptakan ini Taspen pasti ada tujuannya tuh. Sasaran utamanya Taspen sebenarnya siapa Pak? Yang pasti sasaran Taspen Market ini adalah masyarakat. Kemudian masyarakat itu saya berikan kepada kelompok usia produktif dan usia lansia. Ini yang sangat penting. Sehingga nanti kenapa kami sasar usia produktif? Karena tidak sedikit hari ini usia produktif itu sakit karena penyakit tidak menular. Kemudian lebih lagi kepada lansia yang memang sudah rentan atau resiko terhadap penyakit tidak menular tersebut. Ini kan Pak, Taspen Market sudah dapat SK legalitas dari Pak Bupati itu. Sampai sejauh ini, sampai mana pelaksananya ini Pak Taspen? Kalau untuk Taspen karena ini kemarin kami kejar untuk sebuah tuntutan pendidikan dan latihan, Ya. dan itu legalitasnya dibuat satu keputusan oleh Bupati sebagai legalitas dasarnya. Tetapi untuk pelaksanaan implementasinya kami sampaikan di sini bahwa kami belum melaksanakan secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Kalau responnya masyarakat Pak, bagaimana responnya masyarakat terhadap Taspen? Kalau respon masyarakat khususnya di 4 desa uji coba dari buku Taspen Market ini, alhamdulillah responnya sangat baik. Karena apa? Mereka dengan sendirinya akan mengetahui penyakitnya apa. Ya, betul. Kemudian dengan penyakitnya itu melalui buku Taspen ini ada edukasi bacaan di dalam dan mengetahui apa yang harus dilakukan dan makanan apa yang syarat untuk dikonsumsi sehingga penyakit yang diderita itu bisa hilang sepenuhnya ataupun bisa mengurangi dari beban penyakit tersebut terhadap orang per orang. Ini menurutnya Pak Kadis, mindset apa yang harus diubah Pak untuk membuat pola hidup sehat? Yang pasti mindset ini berbeda-beda orang untuk memahaminya. Iya, betul. Tetapi sesungguhnya adalah upaya kami dari kesehatan selalu dan senantiasa memberikan upaya pengetahuan, edukasi, bagaimana mindset dari pola hidup ini kita harus lakukan. Itu yang sangat penting. Dan catatan yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya kita sakit itu karena pola Ya, betul. hidup kita. Betul. Contoh misalkan pola makan kita itu terkadang kita tidak berdasarkan kebutuhan tetapi berdasarkan keinginan. Iya, betul. Karena kalau kita berdasarkan kebutuhan, yang kita kejar dalam kita mengkonsumsi makanan itu bukan kenyangnya, Iya, tetapi terpenuhinya gizi. betul. Tapi sebaliknya hari ini kita melihat bahwa kita makan itu untuk mengejar rasa lapar kita, kemudian kita tidak melihat bahwa ini syarat dengan gizi yang kemudian itu gizi dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga kadang orang berpendapat bahwa makanan itu menyebabkan penyakit. Bisa menyebabkan penyakit ketika makanan itu tidak dibutuhkan atau berlebihan dari standarnya. Ini kan Pak, yang sesuai yang Bapak paparkan barusan tuh, kan ya bisa dibilang mau mengubah mindset seseorang pasti sulit loh Pak tuh. Bagaimana caranya itu Pak? Dan atau bagaimana dinamikanya ini program Taspen terhadap mindsetnya masyarakat? Kan rata-rata mindsetnya masyarakat Pak, dia lihat dulu baru dia percaya. Ya. Taspen Market ini nanti pola kerja kami lakukan adalah pendataan. Ya. Kemudian di data itu ada pengisian format. Format itu baik itu riwayat penyakit Ya. dari orang per orang, kemudian bagaimana kondisi kesehatan lingkungannya, kemudian bagaimana perilaku. Ini hal yang sangat mendasar. Kemudian ini menjadi bahan untuk melakukan implementasi dari tujuan Taspen Market. Tetapi intinya adalah Taspen Market ini kami dahului dengan screening. Kami melakukan screening nanti kepada semua yang berhak untuk kami lakukan kegiatan ini, sehingga masyarakat itu, keluarga itu dapat mengetahui bahwa saya ini ternyata mengidap penyakit seperti ini. Iya. Dan langkah selanjutnya, dengan sudah ditemukannya atau diketahui penyakitnya itu, maka kami akan memberikan kesempatan kepada keluarga yang mendapatkan buku Taspen Market ini mempelajari apa isi yang di dalam sebagai anjuran atau edukasi sehingga penyakit mereka ini bisa tertangani dengan baik. Ini Pak kan sudah ada Taspen tuh Pak,
perubahan apa saja yang sudah kelihatan Pak sebelum adanya Taspen dan sekarang sudah ada Taspen? Yang pasti untuk perubahan khususnya di 4 desa tadi yang saya sampaikan di Kecamatan Bumi Raya, yang tadinya kami screening awal itu tekanan darahnya 150 misalkan, kemudian kolesterolnya itu tidak normal, kemudian asam urat dan pemeriksaan gula darah. Dengan kepatuhan mereka melihat petunjuk dari buku Taspen Market ini, alhamdulillah masyarakat itu dapat merasakan dampak yang sangat positif, sehingga ada langkah ataupun upaya dari mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit-penyakit tadi yang tertuang di dalam urusan dari Taspen Market tersebut. Kalau Pak, kita bahas kendala lagi nih. Apa kendalanya dalam penerapan Taspen ini Pak? Kalau kendala pasti semua gagasan atau inovasi yang baru ini pasti kita akan mendapat pro dan kontra di lapangan, tetapi itu bukan merupakan satu tantangan. Untuk bagaimana memanage kendala ini, kami tetap akan selalu mengadvokasi, selalu akan melakukan pelibatan orang lain untuk membantu bagaimana Taspen Market ini bisa maksimal dan diterima serta dilaksanakan oleh keluarga itu tersebut, karena sasaran Taspen Market ini adalah keluarga. Ini saya boleh katakan bahwa ini semacam rapor kesehatan keluarga, karena di dalam buku itu nanti akan menggambarkan riwayat penyakit, kronologis penyakit dari semua anggota keluarga tersebut, sehingga terekam dalam satu buku ini riwayat penyakit dari semua anggota keluarga itu. Ini kan Pak, terkhususnya Kecamatan Bahodopi, apakah memungkinkan untuk melaksanakan Taspen Market Pak? Sesungguhnya sebenarnya saya lebih cenderung untuk penerapan Taspen Market di Kecamatan Bahodopi. Karena kalau kita lihat kepadatan pemukiman masyarakat hari ini menjadi dasar atau latar belakang dari kenapa saya sampaikan bahwa ini sangat penting untuk Taspen Market ini kita implementasikan di sini. Sesungguhnya seperti itu. Kemudian beragamnya masyarakat kita yang ada di sini, kemudian kepatuhan kita terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, dan banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan, sehingga saya boleh katakan bahwa Taspen Market ini sesungguhnya sangat layak untuk nanti kita implementasikan di wilayah Kecamatan Bahodopi, khususnya di lingkar tambang ini. Menurutnya Pak Kadis ini, nilai apa yang Bapak petik dalam pelaksanaan Taspen Market sampai sekarang? Yang pasti nilai positifnya adalah kami berkeinginan untuk mewujudkan Morowali sejahtera bersama itu harus ditopang dan ditunjang dengan kekuatan masyarakat yang sehat. Saya sangat yakin dan percaya bahwa siapapun dia, kesehatan ini adalah kebutuhan dasar, yang kemudian kebutuhan dasar ini nanti bisa diimplementasikan ketika kita sehat dan kita mampu untuk beraktivitas, kemudian mampu mendatangkan penghasilan yang maksimal, maka sejahtera bersama itu bisa kita wujudkan. Betul. Ini Pak Kadis Pasar, sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali? Ya, alhamdulillah saya sampai dengan hari ini untuk menjabat Kepala Dinas Kesehatan kurang lebih 4 tahun. Sudah lebih 4 tahun. Dalam satu periode itu berapa tahun itu Pak? Dalam satu masa jabatan berapa tahun biasanya Kepala Dinas? Seyogyanya sesungguhnya kalau menurut saya jabatan kepala dinas ini jangan lama-lama. Iya, harus 2 tahun itu sudah bergulir. Iya, sudah bergulir sehingga nanti hal-hal yang tanda petik itu tidak terjadi. Hal-hal yang sifatnya yang tidak diinginkan. Karena ketika misalnya kita sudah berlama-lama, mungkin ada semacam kebuntuan inovasi dalam melakukan. Tetapi kalau untuk saya hari ini sampai dengan menjelang hampir 5 tahun saya laksanakan tugas ini, saya masih tetap enjoy saja, dan saya masih semangat demi untuk masyarakat Kabupaten Morowali, demi untuk menjalankan visi misi Bupati dalam hal ini, sehingga masyarakat itu betul-betul kami bisa wujudkan namanya sehat masyarakat itu. Kemudian Morowali kuat menuju Morowali sejahtera bersama. Menurutnya Pak Kadis ini, bagaimana melihat situasi fasilitas kesehatan di Morowali, Pak? Menurut perspektif pribadinya, Pak Kalau Kadis. Secara pribadi saya menyampaikan alhamdulillah secara fisik ya sarana prasarana kita ini sudah memenuhi walaupun belum maksimal. Kemudian alhamdulillah atas kerjasama dan inisiatif
dari kami pemerintah daerah atas nama Bupati dan Pak Bupati melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan dan ada wacana insya Allah nanti akan dibangun satu rumah sakit. Oh iya, yang di apa pada Baho. Oh ya, pada Baho. Ya, di pada Baho, alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat ini nanti akan sudah ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan pembangunan rumah sakit tersebut. Ini adalah upaya bagaimana kita mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Namun di sini saya sampaikan melalui kesempatan ini bahwa sesungguhnya persoalan kesehatan ini tidak semua diselesaikan dengan pengobatan. Betul. Tetapi lebih kepada promotif dan preventifnya. Maka Taspen Market ini sesungguhnya adalah lebih kepada promotif dan preventif. Iya, betul, Bang. Seperti itu. Ini Pak. Oh ya, silakan Bang. Boleh dijelaskan Pak, rangkaian kegiatan Taspen Market ini gimana dari awal, mungkin screening ya, setelah itu apa, terus biasanya prosesnya berapa lama sih Pak di pelaksanaan yang uji coba 4 desa itu tadi itu? Kalau kami kemarin waktu pada saat pendidikan dan latihan itu dibatasi dengan waktu, makanya semua serba dibatasi waktunya. Kami awalnya itu melakukan pendataan keluarga yang menjadi sasaran, tapi waktu ini kan dibatasi pada saat diklat. Ini yang kami lakukan kemarin. Tetapi nanti insya Allah yang akan direplikasi ini, kita tidak melihat lagi batasan waktu, tetapi secara keseluruhan nanti masyarakat, kepala keluarga yang ada di Labota itu nanti, itu secara keseluruhan nanti akan kita lakukan atau akan kita laksanakan Taspen Market ini kepada seluruh masyarakat. Kemudian tahapannya itu tadi pendataan yang melalui buku, kemudian sekaligus dengan screening. Kemudian screeningnya ini nanti kita akan melihat screening nanti sambil kita melakukan edukasi, kemudian memperkenalkan buku ini, silakan dibaca sesuai dengan konsep atau sesuai dengan penyakit yang diderita oleh salah satu anggota keluarga misalkan. Kemudian 3 bulan ke depannya kami akan datang kembali melakukan screening untuk melihat apakah masyarakat atau keluarga itu dapat mengimplementasikan isi dari buku itu. Kalau misalkan kemarin kita melihat bahwa tekanan darahnya misalnya 150, kemudian datang 3 bulan kemudian kami datang, berarti dia sudah 120 atau 110, berarti di sini ada nilai positif terhadap dampak dari buku itu. Tetapi kalau ini tidak ada perubahan, berarti ada lagi kajian ulang, penelitian ulang, atau analisa kembali terhadap apakah buku ini dipahami, apakah program ini dapat diterima oleh keluarga itu, atau bagaimana. Ini nanti akan langkah-langkah yang kami harus lakukan. Ini Pak, selain Taspen Market, adakah proker andalannya lagi dari Dinas Kesehatan Pak? Yang pasti untuk program kesehatan ini banyak. Ya, bicara kesehatan secara keseluruhan ini banyak sekali program ataupun inovasi-inovasi yang kita harus lakukan. Utamanya di sini untuk bagaimana menyelamatkan ibu hamil. Kemudian karena Kabupaten Morowali juga ini ada kasus kematian ibu yang melahirkan, ada kasus kematian bayi baru lahir, ada kasus stunting kita juga yang lumayan banyak di Kabupaten Morowali. Banyak kasus penyakit seperti penyakit TBC, banyak juga kasus-kasus yang lain. Ini yang menjadi program kita ke depan. Dan insya Allah nanti ini secara perlahan kami akan lakukan tahapan demi tahapan inovasi apa yang kami lakukan. Di samping ada sudah regulasi dari kementerian, itu nanti kami coba akan menambahkan dengan inovasi-inovasi lagi untuk sehingga masyarakat ini bisa kita pengaruhi dan bisa memberikan penyampaian-penyampaian terhadap program kesehatan itu sendiri. Kalau Pak Kadis, program yang akan datang yang pokoknya ini program yang memang betul-betul Pak Kadis harapkan sebenarnya, cuman belum terrealisasi. Adakah programnya Pak Kadis? Sebenarnya saya punya mimpi dengan menyahuti dari kebijakan Bapak Presiden bahwa sepikan pasien dari kunjungan rumah sakit. Itu artinya menurut saya pemahaman yang sangat begitu besar untuk kita implementasikan bagi kami di puskesmas, karena puskesmas dengan rumah sakit itu berbeda konsep pelayanannya. Kalau kami di puskesmas itu adalah konsep upaya kesehatan masyarakat, kami lebih berkunjung kepada masyarakat dan lebih kami prioritaskan itu adalah promotif dan preventifnya.
ini titik berat ke depan untuk nanti menjaga kondisi masyarakat itu supaya yang sehat jangan sakit, kemudian yang sakit itu sehat dan tidak kembali lagi sakit. Ini adalah program yang harus kami lakukan ke depan sehingga betul-betul upaya promotif dan preventif ini bisa kita maksimalkan insya Allah, dan saya yakin dan percaya kalau ini kita bisa maksimalkan, masyarakat yang diimpikan oleh bangsa dan yang dimimpikan oleh Bapak Presiden, kemudian pemimpin-pemimpin kita hari ini pasti itu bisa diwujudkan. Betul. Harapannya Pak untuk perkembangan kesehatan ke depannya di terkhususnya Kabupaten Morowali. Harapan saya untuk perkembangan kesehatan khususnya di Kabupaten Morowali, bahwa mari kita jadikan sehat itu adalah kebutuhan. Ya, betul. Karena sehat ini mahal. Ya, betul Pak. Maka untuk sehat, ikuti petunjuk dan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, masih ada pertanyaan? Ada. Ya, Bang Ali silakan. Boleh tanya Pak, tadi kan katanya juga sempat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Nah, sejauh ini gimana sih Pak hubungan antara Dinas Kesehatan dengan mitranya, mungkin entah perusahaan atau lain? Karena kalau saya melihat Taspen Market ini bagus sekali, tapi mungkin ketika di pelaksanaan di Bahodopi kan jumlah penduduknya banyak. Apakah hanya dari pihak Dinas Kesehatan saja yang turun atau bakalan menggandeng mitra, entah itu relawan atau lainnya? Ya, untuk menjalin mitra terkait dengan implementasi dari Taspen Market, pasti kami menjalin satu kerjasama, apakah itu dari pihak perusahaan atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya, itu tetap akan kita berdayakan karena kami ini tidak bisa berbuat, ya, tidak bisa berbuat untuk bagaimana mengatasi persoalan kesehatan tanpa melibatkan peran lintas sektor lain seperti itu. Itu yang sangat penting. Untuk IMIP sendiri, alhamdulillah selama ini sangat maksimal apa yang mereka lakukan terhadap sektor kesehatan, dan ini satu kebanggaan juga bagi kami atas perhatian dari PT IMIP. Dan bukan hanya PT IMIP, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan tambang lainnya sudah melakukan upaya-upaya seperti PT Vale dan perusahaan lainnya, itu juga dapat membantu di sektor kesehatan. Ini Pak, terakhir sebelum menutup dialog kita ini Pak, mungkin ada pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan sebagai kepala dinas untuk masyarakat, terkhususnya Kabupaten Morowali. Nanti adakah pesan-pesan apa begitu Pak mau sampaikan? Ya, untuk pesan-pesan saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, yang kemudian hari ini diberikan amanah untuk bertanggung jawab bagaimana program kesehatan di Kabupaten Morowali ini terlaksana dengan baik. Saya ingin berpesan bahwa mari kita jaga sehat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sehat ini mahal. Karena begitu mahalnya kesehatan, maka kita harus tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat kita. Tidak ada kata lain yang kita harus jaga untuk bagaimana hidup sehat, kita hidup bersih dan sehat. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak ini Pak sudah bisa menyempatkan waktunya datang ke podcast Kos. Nanti siapa tahu kami mau bertandang ke kantor dinas Pak supaya lebih mendinaskan diri. Siap. Supaya lebih mengenal dinas kesehatan Pak. Nanti kami liput. Bisa itu nanti Pak? Siap, bisa. Supaya lebih kenal. Iya, betul Pak. Iya, lebih dalam lagi. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak ini Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Thank you dan see you the next podcast. Thank you.